saja begitu ya. Atau apabila melibatkan pihak asing, maka bisa juga dibuat dalam bahasa Inggris. Misalnya seperti itu. Atau juga mengenai minimum apa tuh namanya minimum wages apa ya upah ya, itu juga harus diperhatikan. Jadi kontrak jadi tidak melulu ke BW saja, tetapi ada juga peraturan-peraturan yang harus diperhatikan. Perjanjian sewa menyewa. Nah, kalau perjanjian sewa menyewa untuk tanah, kita harus memperhatikan juga peraturan-peraturan mengenai tanah. Atau kalau tidak mengenai tanah, misalnya ada yang umum seperti kendaraan, gitu ya, itu tetap mengacu kepada BW. Ya, ada satu bagian yang mengenai sewa menyewa. Dan kita juga harus paham apa beda sewa menyewa dengan pinjam pakai misalnya. Nah, jadi itu kalau pinjam pakai di BW hanya ada satu, kalau nggak salah hanya ada satu pasal gitu ya. Kadang-kadang kita bingung apa sih bedanya pinjam pakai dan sewa menyewa. Judul memang tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang mengikat ya. Tetapi judul itu pun juga tidak boleh misleading. Jadi kalau misalnya sewa menyewa itu adalah ini ya kuncinya bahwa sewa menyewa itu ada biaya sewa yang harus dibayarkan. Kalau pinjam pakai itu tidak ada pembayaran yang harus diberikan. Jadi ibaratnya saya memberikan kesempatan ya kepada orang lain untuk menggunakan tanpa saya tarik biaya. Itu namanya perjanjian pinjam pakai. Tetapi tentu akibatnya berbeda-beda. Kalau perjanjian sewa menyewa misalnya, itu secara hukum maka kalau ada peralihan kepemilikan, maka sewa menyewanya akan tetap melekat. Tapi kalau pinjam pakai akan berbeda. Nah, jadi kita juga ketika menyusun suatu kontrak, kita harus memastikan dulu nih, ini benar nggak maksudnya. Jadi kadang-kadang, oh iya saya perjanjian sewa menyewa nih gitu. Oke Pak, berapa ininya rental fee-nya itu? Oh nggak ada sih sebenarnya gratis. Nah Mbak, itulah kita jadi harus pahami. Oh itu ternyata bukan sewa menyewa Pak, itu namanya Bu ya, itu namanya pinjam pakai. Gitu. Jadi ada perbeda-bedaannya. Lalu ada juga perjanjian fasilitas ya. Perjanjian fasilitas ini atau biasanya perjanjian pinjam meminjam untuk uang. Ya, di dalam bahasa kan ini perjanjian fasilitas karena dalam bahasa Inggrisnya itu facility agreement atau biasa kita kenal sebagai loan agreement. Itu sama lah karena itu dianggap sebagai loan facility, makanya mereka menganggapnya sebagai perjanjian fasilitas. Nah, perjanjian fasilitas pasti ada suatu kreditur dan ada suatu debitur. Macam-macam istilahnya, ada creditor and debtor, lalu ada yang istilahnya peminjam, yang meminjam, nah itu atau pemberi pinjaman, penerima pinjaman, tapi intinya itu sama. Nah, untuk perjanjian fasilitas, apa yang harus kita perhatikan selain di BW? Kita selalu juga perhatikan mengenai peraturan-peraturan dari Bank Indonesia, ya. Karena di dalam Bank Indonesia atau peraturan OJK itu mengatur mengenai banknya sendiri, ya. Jadi ada beberapa hal yang memang diatur bagaimana suatu pinjaman itu harus dilakukan dan juga ada limitasinya. Misalnya kalau yang pemberi pinjamannya asing, penerima pinjamannya Indonesia. Jadi ada beberapa yang harus kita perhatikan. Itu contohnya bahwa kalau krediturnya asing, penerima pinjamannya debiturnya Indonesia, maka harus ada pelaporan-pelaporan yang harus dilakukan. Ada kredit rating juga yang harus diperoleh. Nah, kenapa sih kita penting untuk mengetahui ini? Ya karena itu tadi bahwa semua transaksi itu sebenarnya dituangkan dalam suatu kontrak. Jadi walaupun kita misalnya negosiasi berapa lama, berhari-hari, tetapi ternyata yang dituangkan dalam kontrak itu tidak sesuai negosiasi, pada akhirnya itu akan menjadi suatu masalah. Jadi kontrak ini adalah eksekusinya, ya. Jadi ya gitulah ya negosiasi. Jadi jangan dikira juga kadang-kadang satu bahasa ya, satu pasal, oh dikira ini gampang banget tinggal ketik gitu ya. Tetapi satu bahasa itu bisa negosiasi bisa berhari-hari.
Contohnya apa? Satu pasal tapi negosiasi berhari-hari. Adalah bunga misalnya. Nah, bunga itu kalau di dalam perjanjian fasilitas, oh itu lama sekali, bisa diskusi bunga, biaya, itu tektokannya cukup lama kadang-kadangnya negosiasinya. Nah, jadi itu yang kita harus pahami bahwa negosiasi itu eksekusinya adalah di kontrak. Jadi kalau sebisanya kontrak ini menuangkan apa yang para pihak inginkan. Karena apa? Karena nanti di kemudian hari kalau ada dispute, yang dilihat pasti kontraknya. Nggak terlalu lagi dibahas, oh dulu negosiasinya tuh begini loh background-nya gitu ya. Karena apa? Satu, orangnya belum tentu ada. Ya, kadang-kadang suatu karyawan hari ini di sini masih ada, besok dia sudah pindah. Kita nggak mungkin tracing lagi. Dan jadi mencari koresponden juga misalnya di email, di apa itu akan memakan waktu. Tapi selalu yang dilihat adalah kontrak. Jadi itulah ya. Jadi kontrak ini sebenarnya very powerful. Jadi kalian harus make sure bahwa apa yang diinginkan para pihak, apa yang dinegosiasikan, apa yang disepakati para pihak itu tercantum dalam suatu kontrak. Lalu shareholders agreement. Nah, shareholders agreement atau perjanjian di antara pemegang saham. Nah, ini yang cukup juga menarik ya kalau kita nanti menjadi seorang konsultan hukum. Shareholders agreement itu hampir pekerjaan yang sering kita dapati, tapi sering juga terjadi dispute. Terutama kalau para pemegang sahamnya bukan orang yang sudah kenal lama ya, jadi pemegang partner yang baru ya, mereka saling membutuhkan. Nah, para pemegang saham namanya juga pemegang saham, maka peraturan yang harus diperhatikan juga dalam hal ini adalah undang-undang perseroan terbatas, undang-undang penanaman modal. Ini yang harus kita perhatikan sebelum kita mempersiapkan shareholders agreement. Karena inti-intinya adalah semua ada di situ. Shareholders agreement itu mengatur berapa jumlah direktur, berapa jumlah komisaris, lalu apa saja kegiatan usahanya, KBLI-nya apa. Nah, ini semua basicnya ada di Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jadi, kita harus paham betul peraturan-peraturan yang terkaitnya untuk kita bisa dapat menghasilkan kontrak yang baik ya. Jadi nggak ada yang namanya, menurut saya tidak ada kontrak yang simple gitu ya. Kontrak itu dan nggak ada yang namanya standar ya, karena semua kontrak itu harus di-adjust sesuai dengan keperluan, kepentingan dan background-nya masing-masing. Jadi kalau dibilang, aduh ini kan standar gitu ya, pakai aja deh yang ada, nah, itu nggak bisa sebenarnya kalau menurut saya, karena setiap transaksi mempunyai karakteristik yang berbeda. Jadi walaupun contoh bisa, tentu kita bisa pakai contoh yang ada supaya kita belajar, tetapi tidak bisa serta-merta dipakai untuk setiap transaksi. Itu sebenarnya poin saya. Oke, next. Jadi kita bahas ini, next. Berikut. Ya. Oke, 1320 ya, udah pasti paham lah ya, syarat subjektif, syarat objektif. Syarat subjektifnya pasti harus ada kesepakatannya di antara para pihaknya. Jadi memang bebas, tetapi tetap harus mengikuti peraturan yang ada. Kecakapan ya, jadi berumur lebih dari 21 tahun. Dan satu kecakapan ini juga kita harus paham kalau suatu perseroan terbatas, maka harus itu diwakili oleh direktur. Nah, siapa direktur yang berwenang dan segala macamnya, itu bisa dilihat dari anggaran dasar dari suatu perusahaan. Jadi memang kita harus selalu melihat nih di anggaran dasar. Karena di Undang-Undang PT dibilang pasti direktur. Kecuali untuk beberapa kondisi seperti direktur semuanya kosong, maka bisa oleh komisaris. Tetapi pada intinya selalu yang menjalankan perusahaan adalah direktur. Tetapi tidak semua direktur punya kewenangan, jadi harus dilihat di anggaran dasarnya. Siapa, apakah presiden direktur, apakah harus 2 orang direktur,
atau bisa juga setiap direktur bisa. Jadi itu harus dilihat di anggaran dasarnya, terutama untuk pihak yang merupakan suatu perusahaan. Bagaimana Mbak kalau misalnya perusahaan yang asing? Nah, kalau perusahaan yang asing memang kita agak susah ya. Kita biasanya karena memang sebagai seorang konsultan hukum untuk hukum Indonesia ya kita pahamnya untuk hukum Indonesia. Tetapi kalau dari pengalaman secara umum itu selalu sama. Jadi bahwa yang bisa mewakili perusahaan itu biasanya memang posisinya adalah director. Nah, itu kadang-kadang kita harus berdiskusi dengan lawyer asing juga ya untuk mengetahui siapa sebenarnya yang berhak untuk mewakili mereka. Di negara-negara lain ada juga tuh namanya ACRA ya kalau di Singapura. Itu tuh ada list directornya yang bisa kita bayar lalu kita mendapatkan list director. Di Indonesia juga ada Kumham, Menteri Hukum dan HAM itu juga punya sistemnya. Jadi kita bayar 50.000 yang summary atau informasi terbaru atau kita bayar 500.000 untuk informasi yang lengkap. Nah, itu buat kalian boleh juga kadang-kadang kalau tahu nama PT-nya kita bisa search itu. Itu open for public. Nah, itu mengenai subjeknya dan sekarang mengenai objeknya. Nah, objeknya adalah ya tentunya hal yang tertentu. Makanya kita harus pahami tadi yang seperti saya bilang peraturan-peraturan terkaitnya karena itulah yang berkaitan dengan si objeknya. Lalu kausah yang halal itu sudah pasti bahwa dia tidak boleh melanggar peraturan Indonesia. Maka itu tadi kembali lagi ke peraturan-peraturan yang harus kita ingat. Nah, seperti yang menarik di kausah yang halal ini adalah masih bahan diskusi adalah mengenai bahasa. Jadi ada undang-undang bahasa yang mensyaratkan bahwa suatu perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia, biarpun asing, individu atau perusahaan Indonesia, maka harus ada bahasa Indonesia. Nah, sedangkan kalau kita sebenarnya bertransaksi dengan pihak asing, itu hampirlah kita tuh selalu bernegosiasi dan kontraknya dituangkan dalam bahasa Inggris. Jadi kan bahasa Inggris karena apa itu yang cukup universal ya semua orang. Jadi biarpun dengan Jepang, biarpun dengan China, itu kita biasanya tetap diskusinya dalam bahasa Inggris. Nah, makanya kadang-kadang kalau bahasa Inggris kan jadi kira-kira mereka bisa paham. Tapi kalau bahasa Indonesia yang kadang-kadang mereka reluctant, tapi kita harus pahami bahwa ini memang requirement dari undang-undang bahasa di Indonesia. Lalu sering pertanyaan nih, tapi kan governing law-nya jadi hukum yang mengatur perjanjian ini hukum Singapura. Jadi kita nggak perlu dong mengikuti peraturan di Indonesia. Nah, kita selalu bilang, oh nggak begitu juga. Jadi walaupun governing law-nya, hukum yang mengatur itu hukum Singapura, tapi itu bukan berarti kita bisa mengignore hukum yang lain, terutama kalau pihak Indonesia adalah pihaknya. Jadi tetap peraturan di Indonesia, BW segala macam itu kita sebisanya memasukkan. Jadi contohnya ya yang paling sering adalah walaupun ya governing law-nya itu peraturan hukum negara lain, itu pasti masalah bahasa dan juga yang pasti adalah 1266 ya 1266 untuk pemutusan perjanjian itu dimasukkan. Jadi apapun ininya. Jadi itu dua yang sering lah selalu kita tidak ya. Sedangkan untuk secara umum itu kurang lebih konsep hukum itu kalau saya pikir di seluruh dunia hampir sama ya. Konsep hukum mengenai subjektif, mengenai objektif itu hampir sama. Yang membedakan itu tadi, setiap melibatkan pihak lain ada istilahnya kearifan lokalnya yang harus kita tetap perhatikan. Next. Oke. Nah, ini adalah tahap-tahap penyusunan kontrak. Jadi biasanya selalu dimulai dengan perjanjian pendahuluan. MOU, Memorandum of Understanding, ya, ada atau istilahnya yang lain juga letter of intent. Nah, MOU, letter of intent ini hampir sama. Sebenarnya pada intinya MOU dan letter of intent itu adalah para pihak mengungkapkan bahwa mereka benar-benar serius, ya.
Kenapa sih Mbak kok ada yang namanya MOU atau letter of intent? Karena toh kan nanti ada juga kontrak. Ngapain sih banyak-banyak kontrak? Nah, MOU atau LOI lah ya, kita bilang MOU atau LOI ini kita biasanya pakai untuk sebelum kita mendisclose lebih lanjut. Jadi misalnya ada perjanjian, jadi nggak, tapi memang begitu ya, nggak semua perjanjian juga pasti diawali dengan MOU, itu belum tentu. Biasanya perjanjian-perjanjian kerjasama ya itu dimulai dengan MOU. Jadi macam-macam, ada MOU, LOI, LOI ya bahasa Inggrisnya, atau kita bisa kalau di banking itu kita bilangnya term sheet, juga bisa kita itu poin-poin yang disetujuin. NDA itu non disclosure agreement, itu terutama ketika adanya suatu pengungkapan informasi rahasia. Jadi MOU ini semua segala macam ini perjanjian pendahuluan ditandatanganin itu satu ya untuk masalah rahasia. Karena apa? Karena nanti di dalam negosiasi itu akan dibuka informasi-informasi rahasia. Apa sih informasi rahasia nih? Misalnya untuk pembelian saham, sebelum ada pembelian saham itu biasa kita kenal ada istilah legal due diligence, ya, uji tuntas kalau bahasa Indonesianya. Uji tuntas atau LDD, legal due diligence ini apa sih? Jadi kan begini, ketika saya sebagai orang baru, saya mau invest di perusahaan tertentu, saya mau tahu dong ini perusahaannya apa gitu ya. Maksudnya perusahaannya iya kita tahu ya, kegiatan usahanya kita tahu, tapi ada borok-boroknya enggak gitu ya. Jangan ibaratnya beli kucing dalam karung. Jadi saya mau tahu nih pendapatannya selama ini berapa, punya hak intelektual enggak, terus asetnya di mana aja sih, punya tanah enggak, terus rental office di mana aja, terus karyawannya berapa. Nah, semua ini kan adalah informasi rahasia. Jadi ibaratnya apa sih? Rahasia dapur ya, dan itu kan nggak semua orang, jadi nggak mentang-mentang saya datang terus saya bilang misalnya ke Indofood gitu, saya mau akuisisi perusahaan kalian gitu ya. Nah itu kan nggak semudah itu. Nah orang bilang siapa kamu gitu kan. Jadi disitulah ada yang namanya MOU dan letter of intent. Jadi di MOU letter of intent ini biasanya disebutkan basic-basicnya. Jadi mereka bilang gini, saya mau kasih informasi rahasia terhadap topik terhadap perusahaan. Tetapi sebelum itu saya minta dulu juga misalnya kemampuan kamu. Saya udah capek-capek disclose ternyata kamu nggak punya uang. Nah, jadi di MOU dan di LOI inilah yang para pihaknya itu saling bilang janji kok benar kalau nanti kamu udah disclose informasinya, nanti saya kalau syarat A, B, C terpenuhi pasti saya beli deh, gitu ya perusahaannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kayak MOU itu kayak kalau kita mungkin ya kayak kita di pasar gitu ya, kita bilang, Bu, saya mau beli sayur ini, tetapi saya mau beli tepung dulu di toko sebelah. Tolong simpenin ya, Bu. Nah, apa tuh namanya, nanti setelah saya beli tepung di sebelah, saya akan balik lagi ke Ibu. Nah, ini sebenarnya suatu MOU gitu ya, kurang lebih seperti itu. Non-disclosure agreement itu adalah jadi itu tadi janji. Saya janji deh bahwa kalau kamu udah disclose informasinya, saya nggak akan informasikan ke orang lain gitu. Karena bagi suatu perusahaan, suatu bisnis, itu rahasia-rahasia dapur itu sangat penting. Jadi makanya tapi mereka juga paham kalau saya tidak mengungkapkan informasi ini, maka Maria sebagai pembeli juga susah. Bagaimana saya mau beli kalau saya nggak tahu isi atau rahasia dapur si perusahaan yang mau saya beli. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Lalu ada juga kalau di luar negeri MOU itu non binding, dia suka bilangnya non binding, tidak mengikat. Sedangkan kalau di Indonesia, kalau kita lihat BW kan adalah kesepakatan yang namanya kontrak atau perjanjian itu adalah kesepakatan di antara kedua pihak. Jadi kan sebenarnya ketika dua orang pihak sudah sepakat lalu menuangkan dalam MOU, maka sebenarnya sudah mengikat. Kecuali di dalam MOU itu memang disebutkan
Tapi ini tidak mengikat ya, karena apa? Karena saya mau beli perusahaannya kalau kondisinya keuangannya bagus, direkturnya ada benar ada 5, seperti itu ya. Jadi itu harus apakah binding dan non bindingnya itu harus ditegaskan di dalam MOU kalau itu memang berdasarkan hukum Indonesia. Ya. Lalu negosiasi. Jadi negosiasi ini biasanya cukup panjang. Sekarang sih macam-macam ya, banyak yang sebenarnya negosiasi itu apa nih, draft awal, lalu pihak counterpart edit gitu ya, dibenerin. Lalu ada juga yang secara umum kita oke, tapi ada 4 poin yang kita nggak suka nih. Nah, 4 poin kita keluarkan. Biasanya dilakukan negosiasi hanya ke 4 poin, sedangkan yang lain-lainnya kita sudah lanjut gitu. Karena negosiasi ini makan waktu. Semakin perjanjian ini lebih standar, negosiasinya biasanya akan lebih tidak memakan waktu. Jadi misalnya perjanjian itu Asia Pacific itu menggunakan suatu standar, hampir semua bank itu menggunakan standar yang sama. Nah itu jadi enak. Jadi pihak-pihak ya udah ini aja, ini sudah normal, artinya semua orang ini udah biasa melakukannya, udah standar yang diterima lah ya di umum gitu ya secara market. Jadi nggak usah yang hal-hal yang nggak umum itu, yang umum itu tidak usah didiskusikan lagi karena itu sudah standar market. Jadi itu adalah kenapa beberapa orang kayak punya suatu standar. Sama kayak anggaran dasar lah ya. Anggaran dasar itu termasuk suatu kontrak loh, karena anggaran dasar itu adalah ditandatangani oleh para pemegang sahamnya, ya pendiri dari perusahaan. Nah, anggaran dasar pun standar itu betul. Tetapi jangan dikira karena standar maka tidak dinegosiasikan. Banyak negosiasinya. Tapi negosiasinya mungkin nggak disebutkan secara detail di anggaran dasar, tapi di shareholders agreement tadi yang saya sebutin. Jadi ada kayak, kita ada tiga orang nih misalnya ya, 3 orang pihaknya, maka apa saja haknya. Misalnya, Maria yang baru masuk, kamu boleh tunjuk 2 direktur. Nah, si A masuk, kamu 1 direktur. Yang existing, yang udah lama, pegang perusahaan ini lama, boleh 5 direktur. Nah, ini semua dinegosiasikan ya, sampai akhirnya dituangkan dalam kontrak dan ditandatangani. Next. Oke. Nah, perjanjian itu secara umum, biarpun di Indonesia atau di luar negeri, secara umum mempunyai anatomi yang sama, ya. Pasti ada judul, pasti ada para pihaknya, dan para pihak pasti di atas, dan ada recital. Jadi recital itu latar belakang. Recital ini penting-penting enggak gitu ya. Recital ini sebenarnya untuk seorang tuh tahu bahwa kenapa sih perjanjian ini ada, ceritanya dulu apa gitu. Nah, seperti yang tadi saya bilang, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, orang yang sama yang melakukan negosiasi dan melakukan drafting kontrak ini belum tentu orang yang sama dengan yang 10 tahun dan 15 tahun lagi. Jadi satu, belum tentu orang yang sama. Jadi kita nggak tahu nih ceritanya apa. Lalu yang kedua, walaupun orang yang sama nih Maria, belum tentu 10 tahun lagi saya ingat gitu ya. Dulu tuh kenapa sih ini ada gitu ya. Nah, itulah. Jadi selama tidak ditulis di sini, maka sebenarnya kemungkinan orang lupa atau tidak tahu latar belakangnya itu sangat besar. Makanya sebisanya itu dituangkan di dalam suatu recital. Jadi cerita nih, kenapa misalnya kalau perjanjian fasilitas ya, loan agreement, recitalnya apa? Recitalnya yang minta ini si perusahaan Indonesia loh, misalnya PTA, dia memohon kepada bank, tolong dong bang, bayarin proyek saya ini. Nah, jadi dari situ para pihak ketika membaca dia tahu,
oh ini dulu ini yang minta tuh si PT loh, bukannya tiba-tiba bank yang apa sih istilahnya ujuk-ujuk nawarin, ini loh ini ada duit nih, gitu, mau nggak? Oh jadi gitu. Kenapa? Supaya kita tahu, oh berarti ini untuk kepentingan si PTA. Oh dokumen ini untuk kepentingan. Nah oke gitu. Atau di dalam suatu anggaran dasar atau suatu pemegang saham tadi, perjanjian pemegang saham itu biasanya diceritakan kenapa sih A dan B itu bersatu bikin suatu PT, itu diceritakan. Oh ya, A ini punya pengalaman e-commerce yang baik. B ini punya pengalaman delivery service yang baik. Nah, kita satukan aja, kita bikin satu PT sehingga yang tadi e-commerce bisa punya benefit dari si perusahaan transportasi atau perusahaan delivery. Nah, yang satu lagi delivery juga jadi banyak nih karena saya punya customer base-nya yang dari e-commerce. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu kita ceritakan dalam recitals. Lalu ini batang tubuh ya, jadi kira-kira kayak di undang-undang itu ada batang tubuh sebenarnya pokok perjanjian itu pasti definisi dan interpretasi. Jadi definisi itu kita istilahnya kalau bahasa Inggris itu kita define term. Kenapa kita define term? Karena kalau nggak kepanjangan, misalnya gini, RUPS itu sebenarnya kan rapat umum pemegang saham PTA. Nah bayangkan kalau kita ulang-ulang terus ya, rapat umum pemegang saham PTA, rapat umum pemegang saham PTA itu panjang. Dengan definisi itu kita memendekkan apa tuh RUPS, gitu ya. Jadi kalau setiap kita melihat kata RUPS, kita tahu bahwa itu adalah rapat umum pemegang saham PTA. Definisi ini kadang ditaruh di pasal 1 supaya orang baca dulu, ya, atau setelah kita baca berikutnya itu kita tahu apa sih, oh definisi kita bisa ke pasal 1. Tapi ada juga yang gayanya definisi ditaruh dalam lampiran, ya lampiran yang pertama. Jadi ketika membaca itu kita jadi gampang bolak-baliknya. Bayangkan kalau definisi itu tidak di dalam suatu pasal atau suatu lampiran, itu kita bingung nih kalau sudah, ya kalau cuma 5 halaman, perjanjian itu bisa sampai ratusan. Kayak loan agreement jadi FPLMA loan agreement itu bisa 100. Ada juga yang 30, 50. Misalnya kita baca di pasal 20 ada kata RUPS. Ini di mana ini definisi RUPS ini apa? Kita harus nyari satu-satu. Nah, makanya definisi itu biasa dikumpulkan dalam suatu pasal sehingga kita tuh RUPS, oh ya oke, adanya di pasal 1. Kita langsung lihat di situ. Kan sesuai abjad ya, kita bisa go through di situ. Nah, interpretasi ini apa gitu ya? Interpretasi itu mungkin sebenarnya lebih relevan kalau bahasa Inggris ya. Jadi interpretasi itu dia bilang misalnya begini, kalau kita mengatakan kata including, termasuk, it means including but not limited. Jadi termasuk tetapi tidak terbatas. Jadi dia akan selalu, kalau tiap kali aku pakai kata termasuk, itu maksudnya termasuk tidak terbatas ya. Gitu. Terus dia juga bilang he, she, nah itu atau it ya, itu akan selalu pakai di konteks manapun. Jadi misalnya ini kadang-kadang salah Maria and he ya, nah itu kan he, wah ini berarti orang lain nih. Nanti dia bilang itu bisa. Jadi kalau salah pun itu maksudnya si Maria itu walaupun aku pakainya he misalnya. Nah, terus habis itu ada waktu juga kadang-kadang. Kalau kita bilang 2 PM, nah 2 PM itu adalah pasti maksudnya adalah waktu Indonesia bagian barat. Sehingga tidak perlu terus kita menyebutkan 2 PM Jakarta, 2 PM Bali dan pasar gitu ya. Nah, itu bisa dimasukkan ke interpretasi. Nah, terus yang kedua adalah ruang lingkup objeknya. Jadi kita harus yang kedua, ini nih apa sih, perjanjian tentang apa sebenarnya? Ada sih di judul tadi kan ya, tapi kan judul itu kira-kira hanya untuk mempermudah kasih bayangan pertama, tetapi detailnya akan ada di objek kontrak ini, ruang lingkup ya. Lalu jangka waktu, nah itu termnya itu adalah berapa lama ini, ya berapa lama kontrak ini mengikat para pihaknya. Itu disebutkan. Kalau saya kurang suka menyebutkan 1 tahun, 2 tahun. Saya biasa suka menyebutkan tanggal. Kadang-kadang saya takut 1 tahun itu misalnya 13 Maret 2021.
Nah, sekarang 1 tahun itu 13 Maret 2022 apa sampai 12 Maret 2022 ya. Gitu. Nah, jadi karena kalau saya pribadi saya lebih suka memasukkan tanggalnya sekaligus. Nah, hak dan kewajiban para pihak ini kita sebutkan ya. Jadi jelas, misalnya hak untuk perjanjian apa tuh namanya pembuatan misalnya pembuatan makanan ya. Haknya Maria adalah mendapatkan pembayaran pasti. Kewajiban satu lagi adalah apa? Harus membayar. Terus hak pihak satu lagi apa? Harus haknya adalah untuk mendapatkan si barang itu. Nah, kewajibannya adalah yang satu sisi pihak adalah menyerahkan barangnya. Jadi hak dan kewajiban para pihak ini pasti berlawanan ya, pihak A dan B-nya itu pasti kurang lebih begitu. Jadi saling take and give gitu. Nah, pernyataan dan jaminan. Ini kalau bahasa Inggrisnya rep and warranties. Jadi pernyataan nih apa nih? Kan kadang-kadang kayak saya berkontrak dengan si B gitu. Nah, tapi saya nggak tahu si B ini misalnya si B ini PT kan. Nah, selalu yang datang ke saya itu Pak Hermanto gitu. Pak Hermanto ini benar nggak direkturnya? Kan saya nggak tahu gitu ya. Walaupun sebenarnya saya bisa cari tahu, kalau kita lawyer kita langsung bisa kan cari tahu bahwa itu tadi yang saya bilang, kita ke Kemenkumham ya untuk minta datanya, bayar 50.000, 500.000. Tapi kan kadang-kadang orang-orang umum dia nggak tahu. Jadi dia bilang, ya udah kamu menyatakan bahwa memang Pak Hermanto itu adalah pihak yang berwenang mewakili PT. Nah, itu di pernyataan. Oh ya, saya menyatakan benar Pak Hermanto adalah direktur yang berwenang mewakili PT. Dan saya juga menyatakan PT saya adalah memang perusahaan yang memiliki izin untuk membuat makanan. Gitu ya. Saya menyatakan bahwa pembuatan makanan saya itu memenuhi standar kesehatan. Nah, begitu itu. Nah, itu hal-hal yang semuanya disebutkan pernyataan dan jaminan. Penting nih pernyataan dan jaminan karena salah satu dari one prestasi kita bisa bilang one prestasi adalah kamu ternyata bohong, adanya salah memberikan pernyataan. Oh, ternyata Pak Hermanto itu bukan direktur. Pak, ternyata yang direktur adalah saudaranya. Nah, itu kita bisa menganggap bahwa PT yang bersangkutan memberikan pernyataan yang salah, maka kita anggap adanya one prestasi di sana. Lalu yang keenam ada pengakhiran kontrak, yaitu termination. Apa bedanya sama jangka waktu? Kalau jangka waktu kita udah sepakati 1 tahun, that's it. 1 tahun harus dijalani, maka di 1 tahun akhir di 1 tahun maka perjanjian akan otomatis berakhir. Tapi pengakhiran kontrak ini lebih untuk pengakhiran sebelum jangka waktunya selesai. Jadi misalnya setelah 3 bulan, kok nggak make money ya, kok nggak profit ya, udahlah kita terminate aja. Nah, ini ada jadi pengakhiran kontrak itu lebih mengenai pengakhiran sebelum jangka waktunya selesai. Nah, pengakhiran bisa kedua belah pihak kita setuju. Iya ya, ternyata nggak make money nih, kita terminate aja ya. Nah, mereka dua setuju. Tetapi ada juga yang satu merasa nggak make money, tapi yang satu make money gitu. Jadi dia bilang, oh nggak bisa, enak aja di terminate satu pihak. Nah, pengakhiran kontrak ini yang juga sering banyak menimbulkan dispute ya di antara pihak. Karena terutama nih contohnya juga adalah kadang-kadang saya udah ngasih jasa tapi nggak dibayar-bayar gitu. Nah, maka saya akan bisa bilang dong, kamu nggak bayar saya, udah saya akhiri kontrak. Yang pihak lain, oh nggak bisa dong, di dalam perjanjian dibilang kok kalau aku telat bayar, kamu kenain aku denda, bukan aku terus langsung diterminate kontraknya. Nah, itu hal-hal yang ada di pengakhiran kontrak. Ada juga kayak keadaan kahar ya, itu juga jangan lupa untuk dimasukkan ke dalam pengakhiran kontrak. Misalnya nih keadaan kahar kemarin banyak adalah pandemik ya, adalah pandemik. Nah, itu misalnya telat ya, telat 2 hari sih nggak apa-apa, tapi kalau udah telatnya 1 bulan, nah itu kan sudah misalnya kayak obat, makanan itu kan nggak mungkin, jadi akhirnya produknya bisa rusak. Nah itu selalu dimasukkan, misalnya kalau keadaan kaharnya melebihi berapa lama,
maka mau nggak mau para pihak harus mengakhiri karena nggak reasonable, nggak make sense kalau tetap terus dilanjutkan. Nah, itu pengakhiran kontrak. Nah, one prestasi itu tadi, one prestasi adalah salah satu pihak biasanya melanggar kewajibannya, ya, tidak melaksanakan kewajibannya, atau bisa juga apa tuh namanya, ya itu dari sih lebih banyak ke tidak melaksanakan kewajibannya. Nah akibatnya itu kita harus atur. Kalau ini terjadi, kamu misalnya tidak bayar, nah, saya tadi ya 30 hari kamu nggak bayar saya kasih waktu 10 hari lagi, tapi saya kenain penalti. Tetapi kalau sudah 60 hari kamu nggak bayar, maka saya terminate kontraknya. Nah, itu adalah maksudnya one prestasi dan akibatnya. Jadi kadang-kadang tuh kita kayak kalau bikin kontrak tuh kayak orang parno ya kalau saya bilang. Karena kita suka memikirkan hal-hal terburuk aja. Tapi ya itulah yang namanya kontrak itu adalah kita selalu memikirkan hal-hal terburuk supaya kita mengcover sebisanya semua hal-hal itu tuh ya di dalam satu kontrak. Jadi ketika keadaan itu terjadi kita sudah tahu jawabannya. Itulah the power of contract. Ya. Penyelesaian sengketa, nah penyelesaian sengketa ini lebih untuk itu misalnya ke pengadilan negeri atau mau ke arbitrase, arbitrasenya apakah mau bani atau arbitrasenya biasanya kalau melibatkan pihak asing itu arbitrase di Singapura, ya kita bilangnya siap. Lalu boilerplate, nah di boilerplate kita yang ini standar gitu, pastilah itu tuh kita kayak merem-merem gitu, kita copy paste gitu ya, gitu copy paste ke situ tuh itu namanya boilerplate, adalah perjanjian yang selalu itu standar selalu ada. Nah bisa kita copy paste, tapi ingat nanti kita akan belajar bahwa nggak semuanya itu tadi yang saya bilang, nggak semua perjanjian standar ada standar, nggak semua perjanjian standar bisa dipakai untuk semua kasus. Jadi tetap harus mengikuti kasusnya itu sendiri. Tanda tangan tentu ada para pihak tanda tangan, lalu ada biaya materai segala macam ya. Lampiran tuh biasanya hal-hal yang kepanjangan kalau ditaruh di situ, misalnya rumus berapa revenue atau profit yang akan diterima tuh biasanya ada rumusnya. Nah itu semua biasanya masuk ke lampiran. Atau saya mau menjual tanah misalnya ya, di MOU saya mau menjual tanah yang itu biasanya dilampirkan sertifikat tanahnya, dilampirkan denah lokasinya. Nah itu lampiran-lampiran, karena kalau diisi di dalam perjanjian nanti bisa terlalu panjang, orang bacanya agak susah. Oke, next. Saya sambil minum ya. Oke. Saya lihat sedikit untuk belum ada pertanyaan ya, jadi saya lanjut ya. Oke. Beberapa contoh boilerplate ini tadi yang tadi saya bilang standar tapi nggak standar. Pasti ada pengalihan ya. Pengalihan itu apa sih? Pengalihan maksudnya gini loh. Yang namanya perjanjian itu kan pihaknya A dan B. Tetapi di dalam perjalanannya itu kadang-kadang belum tentu nih. Kadang-kadang terjadi corporate restructuring gitu, sehingga A itu nanti akhirnya diambil alih oleh holding company-nya gitu ya. Atau A ini nanti diambil alih oleh perusahaan lain. Atau ternyata A yang dulunya dia pembuat makanan, dia bilang enggak deh, sekarang saya enggak mau, kakak saya juga jago kok masak. Nah itu dialihkan. Jadi pengalihan ini adalah sebenarnya lebih untuk pergantian pihaknya ya, pihaknya berganti. Kalau misalnya di dalam perjanjian pinjam meminjam ada juga kalau misalnya saya kreditur, saya lagi butuh uang, saya jual aja deh ke kreditur lain. Nih kamu tagih sendiri nanti uangnya, tapi saya dapat duit duluan dengan saya menjual. Nah itu maksudnya dari assignment. Jadi suatu pihak mengalihkan perjanjian ini kepada pihak lainnya.
pilihan hukum adalah governing law. Jadi kita harus tahu suatu perjanjian ini tunduknya hukum mana. Kalau sama-sama orang Indonesia, udah pasti nggak usah disebutin hukumnya tunduk mana, pasti hukumnya tunduk Indonesia. Jadi karena ada juga kita mengenal konsep nexus, yaitu nexus adalah keterikatan di antara para pihaknya, ya, mana titik tautnya. Tapi yang agak susah adalah kalau misalnya pihaknya adalah Indonesia, Amerika, Singapura. Nah, jadi ada 3 pihak nih. Nah, kita susah. Ini perjanjian tunduk pada hukum mana. Maka selalu disebutkan governing law-nya tunduk pada hukum mana, ya. Indonesia kah, Amerika kah, gitu ya. Nah, kewajiban menjaga kerahasiaan, ini tadi yang saya sampaikan, penting karena itu rahasia dapur. Ketentuan yang terpisah, severability, ini adalah maksudnya gini nih, jadi di dalam suatu perjanjian itu suka ditulis, kalau ada suatu ketentuan itu ternyata melanggar peraturan, nggak semua perjanjian ini akhirnya hapus ya, menjadi tidak jadi sah ya. Jadi yang pasal itu saja yang kita keluarkan, yang lainnya masih berlaku. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dia bilang bahwa kalau ada satu pasal yang tidak sah, maka para pihak sepakat untuk mengganti si pasal itu saja, tapi tidak mengakibatkan pasal-pasal lain dari perjanjian itu berubah. Nah, itu ketentuan yang terpisah, ya. Lalu ada pengesampingan itu waiver. Jadi kalau misalnya ada itu tadi kayak 1266 ya, kita waive, kita bahwa 1266 kalau kita mau melakukan pengakhiran, kita tidak perlu meminta persetujuan dari pengadilan. Kita para pihak aja shake hand, selesai gitu ya. Itu pengesampingan bisa di situ. Biaya-biaya. Nah, ini kadang-kadang biaya. Bikin perjanjian ini kan saya harus hire lawyer, kita harus kadang-kadang bikinnya mau di akte notaris, yang bayar siapa ya gitu. Nah, ini di biaya. Oke, yang bayar kamu deh. Nah, oke lah, boleh. Atau kita bagi 2 gimana? Ya, boleh. Nah, itu semua biaya. Perubahan ya, amendment itu kita mau bilang bahwa kalau kita sudah bikin nih perjanjian, ternyata in the future kita lihat kita lupa nih memasukkan pasal tentang itu. Kita masukin yuk. Misalnya suatu pekerjaan A, B. Ternyata kita perlu C juga deh. Nah, itu kita bikin suatu perubahan untuk memasukkan si C. Nah, biasanya di pasal perubahan kita menyebutkan bahwa kalau ada perubahan dalam perjanjian yang awal, maka para pihak melakukan perjanjian lagi secara tertulis. Jadi jangan verbal aja. Pemberitahuan ini alamat. Jadi besok-besok nih kalau ada koresponden, saya ngirimnya kemana ya suratnya? Nah, ini di pemberitahuan. Misalnya ya itu tadi ada pihak Singapura, Indonesia, Amerika. Nah, hari ini Amerika direkturnya Mr. Smith. Ya udah, saya kirim informasi ke Mr. Smith. Besok Mr. Smith diganti Mr. Green. Bingung kita, gimana dong ini? Siapa yang kita kirim ini? Mr. Smith-nya dikirim-kirim surat nggak ada tangkapan. Nah, di pemberitaan itu kita ditulis, kalau sudah kamu kirim bukan ke Mr. Smith, misalnya ke direktur A, maka dia ke direktur ya itu biasanya itu akan dianggap sudah diterima. Nah, itu notis ada seperti jadi alamat para pihaknya. Domisili dan penyelesaian sengketa ini kurang lebih sama, itu bisa dipilih biasanya pengadilan negeri mana yang untuk menghandle masalah ini, atau bisa juga melalui arbitrase. Next. Bahasa yang tadi saya sampaikan, kalau para pihaknya Indonesia, bahasa Indonesia, kalau pihaknya ada asingnya boleh menggunakan bahasa Inggris juga. Nggak harus Inggris sih, bahasa asing. Jadi bisa juga kalau pihaknya China, ya bisa China, Indonesia misalnya, itu bisa ya, Mandarin Indonesia. Nah, lalu keseluruhan perjanjian, entire agreement, apa ini maksudnya? Nah, gini, tadi kan saya sampaikan ya, sebelum suatu perjanjian mereka ada MOU, ada letter of intent. Nah, kadang-kadang di letter of intent kita bilang, saya mau pesannya bakso 2 mangkok gitu ya di MOU. Saya janji beli bakso 2 mangkok gitu. Nah, ternyata di dalam negosiasi ketika bikin perjanjian itu yang final, ternyata
2 bakso nggak cukup, saya maunya 3 bakso gitu. Setuju nggak kamu? Oh, setuju. Kan belum ada perjanjiannya, jadi bisa kita. Nah, jadi kalau di perjanjian disebut di yang di final 3 bakso, maka yang di MOU tadi 2 bakso itu dianggap tidak berlaku. Nah, disitulah keseluruhan perjanjian. Jadi entire agreement tuh kita akan menyebutkan bahwa kontrak yang kita bikin sekarang ini yang final ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita ada negosiasi lain itu nggak berlaku ya. Yang berlaku si final ini. Nah, itu entire agreement. Tapi kalau para pihak misalnya final yang berlaku, tapi NDA (non disclosure agreement) yang perjanjian rahasiaan tetap ya itu berlaku. Nah, itu biasanya disebutkan perjanjian ini yang final yang berlaku, tetapi NDA-nya tetap ikut yang lama. Nah, itu semua harus disebutkan di sini. Nah, survival ini adalah walaupun perjanjian ini putus, berhenti, tetapi ada beberapa pasal yang akan tetap berlaku. Contohnya apa? Contohnya kerahasiaan, confidential. Jadi walaupun perjanjian ini sudah berakhir, tapi tadi yang rahasia tetap ya akan terus berlaku. Itu satu. Yang kedua adalah dispute. Perjanjian ini sudah berakhir di tahun 2021. Ternyata ada impact-nya di tahun 2025 ketahuan. Ternyata ada korupsi dan segala macam. Nah, ini di mana dispute-nya atau segala macam itu tetap melihat pasal dispute tadi ke BANI atau mau ke pengadilan negeri. Nah, inilah yang kita sebut. Jadi survival itu kita bilang walaupun perjanjian ini berakhir, tapi beberapa pasal akan terus tetap berlaku selamanya atau berlaku 5 tahun lagi. Nah, itu ada di ketentuan mengenai survival. Keadaan maksa, ada force majeure ya, keadaan kahar, itu misalnya kayak contohnya pandemi, banjir, kebakaran, itu semua yang mengakibatkan tertundanya ya performance para pihak dalam melakukan kewajibannya. Nah, penandatangan dokumen berbeda, counterparts. Ini apa? Ini begini nih, kadang-kadang ini terutama setelah pandemik ya, banyak terjadi adalah misalnya saya Indonesia, Amerika, Singapura gitu ya. Nah, itu bertiga kan, waduh gimana nih, kita nggak mungkin bertemu di satu tempat ya, karena traveling juga bisa. Akhirnya ya udah, Maria di Indonesia tanda tangan, Mr. Smith di Amerika tanda tangan, lalu Mr. Hong di Singapura tanda tangan. Nah, inilah jadi walaupun signature page-nya itu dibagi-bagi beberapa negara dibikin, tapi nanti dijadikan satu, dianggap sebagai satu perjanjian utuh. Ini yang disebut sebagai counterpart. Jadi tanda tangannya, halaman tanda tangan itu bisa dipisah-pisah di berbagai negara, di berbagai lokasi. Nggak harus berbagai negara. Sekarang pun kan misalnya Maria di Jakarta, misalnya S gitu, Mr. S ada di Malang gitu. Nah, itu pun juga kita biasanya tanda tangan lalu nanti kita kumpulkan. Jadi kita bilang bisa ditandatangani secara counterparts. Jadi nggak perlu hadir di satu tempat. Tapi ini untuk dokumen yang bisa ditandatangani secara di bawah tangan ya. Akan ada beberapa dokumen harus wajib ditandatangani di hadapan notaris. Misalnya kayak akta ya segala macam itu mau nggak mau harus kumpul di tempat si notaris. Nah, itu nggak bisa jadi kayak perjanjian jaminan gitu ya, fidusia, jual beli tanah itu kan harus di hadapan si notaris atau PPAT-nya. Itu nggak bisa counterparts ya. Next. Nah, ini tadi kurang lebih seperti yang saya sampaikan. Ini contoh-contoh kalimatnya. Ya, jadi ada pengalihan itu tadi kan, pihak pertama dapat mengalihkan haknya berdasarkan perjanjian kepada perusahaan terafiliasinya. Jadi nanti perusahaan terafiliasinya yang mereplace posisinya si pihak pertama. Jadi kalau misalnya tadi PT A nanti otomatis menjadi PT B. Ini adalah contoh kalimat yang akan ada di situ. Lalu perubahan, tadi ya tidak ada perubahan, modifikasi, pengesampingan, dan segala macamnya yang berlaku kecuali dibuat tertulis. Ya. Nah ini contoh-contohnya yang nanti di dalam suatu perjanjian itu akan disebutkan seperti ini. Oke, next.
Ini tadi yang saya jelaskan tentang severability. Severability ini bisa itu tadi satu ketentuan ternyata nggak berlaku, yang lainnya nggak efek ya gitu. Nah, jadi terus para pihak akan duduk bareng lagi dengan itikat baik untuk mendiskusikan perubahan. Lalu ini juga yang counterpart, tadi saya bilang terpisah-pisah ditandatanganinya, tetapi tetap dianggap sebagai satu dokumen yang sama. Ini kalimatnya, ya. Oke, next. Nah, ini sekarang masalah penyelesaian sengketa ya. Jadi kalau sengketa adalah macam-macam deh. Kadang ini namanya sengketa ya. Kita tuh kadang-kadang tidak bisa membayangkan tipikal sengketanya apa. Tiba-tiba muncul aja. Apalagi terutama itu tadi ketika keadaan makanya ketika negosiasi sebelum pembuatan kontrak itu ketika semua orang happy lebih baik dituangkan. Karena ketika keadaan itu sudah pahit, nanti ketika berantem, itu akan susah untuk mencapai suatu kesepakatan. Karena udah saling benci, kan? Jadi akan susah. Jadi sebisanya gitu. Tapi kurang lebih biasanya dimulai dengan negosiasi dulu. Biasanya dikasih waktu 30 hari, 60 hari untuk para pihak negosiasi secara itikat baik. Kita negosiasi dulu deh ini di ini. Ada juga yang biasanya berjenjang. Misalnya oleh kalau nggak terselesaikan dalam waktu 15 hari, dibawa ke direktur. Jadi direktur dan direktur. Soalnya biasanya kadang-kadang kalau udah pentolan sama pentolan itu kadang-kadang negosiasinya sudah lebih turun ya, lebih gampang lah mereka. Udahlah, it's okay lah, it's small thing lah gitu ya. Nah, jadi ada misalnya 15 hari nggak diselesaikan, bawa ke direktur. Nah, 15 hari misalnya direktur tetap nggak bisa selesai, ya udah pindah ke mediasi. Jadi mediasi itu sebelum ke pengadilan ya, atau akhirnya ke arbitrase. Jadi bisa arbitrase, ada pengadilan. Mediasi ini juga ada di suatu tahap sebelum adanya proses di pengadilan, apa itu namanya, proceeding biasa ya. Next. Nah, tipsnya tadi satu, pahami tujuan pembuatan kontrak. Jadi kita harus paham dulu, Pak, ini Bapak Ibu maunya apa sih gitu ya. Karena kita kadang-kadang tuh orang itu tadi itu, iya nih saya mau sewa menyewa nih gitu ya. Tahunya baru kita pakai, oh bayarannya berapa? Oh enggak, saya cuma kasih aja dia pakai. Oh itu namanya pinjam pakai Pak. Gitu. Terus kita tanya dulu, ini apa nih? Ini loh saya tuh mau meminjamkan 2 handphone, tapi kalau saya pinjemin 2 handphone dia kasih saya 2.000 rupiah ya. Nah itulah kita. Jadi kita kumpulkan dulu nih para pihak maunya apa. Setelah kita kumpulkan, baru kita bisa membuat kontraknya. Soalnya kalau nggak kita tahu paham maksud para pihak, kita susah untuk even membuat kontrak draft first draftnya ya. Draft to protect the party, not to please. Jadi kadang-kadang tuh kita selalu sih kalau yang namanya lawyer itu dianggap suatu penghalang hidup, itu udah biasa ya. Jadi orang komersial itu selalu dia maunya, aku maunya gini-gini, dia kan profit gitu ya. Sedangkan di kita adalah jangan sampai dispute gitu kan kita kan. Nah, jadi kita tuh selalu dianggap sebagai penghalang. Jadi kita harus pikirkan bahwa ini to protect the party. Jadi juga jangan hanya sekedar orang senang nih, Bapak maunya apa? Oke, saya bikin yang senang-senang gitu ya. Tapi ya gitu nanti ujungnya ketika berantem itu menjadi perjanjian menjadi nggak ada gunanya karena tidak tidak membantu gitu. Jadi itu malah dispute-nya nanti akan lebih besar. Nah, yang ketiga lakukan riset ya. Jadi itu tadi yang saya bilang kayak misalnya kalau itu kontrak kerja maka bacalah peraturan-peraturan mengenai ketenaga kerjaan. Kalau itu mengenai tadi shareholders agreement, perjanjian para pemegang saham, bacalah undang-undang PT, undang-undang penanaman modal ya. Jadi jangan minta sesuatu yang melakukan yang nggak bisa dilakukan. Misalnya aja direkturnya tidak ada gitu ya, hanya mau komisaris. Nah, itu kan nggak bisa. Nah, itu yang harus sebenarnya kita tahu ketika kita baca undang-undang PT. Coba untuk antisipasi hal kendala yang mungkin di masa yang akan datang. Itu tadi ya, kita harus thinking out of the box. Kalau ini ya, misalnya nih, kan kita bilang gini,
oke, saya bayar 10 hari ketika invoice diterima gitu ya. Nah, biasanya terus kita bilang, sebentar. Kalau invoice doang, terus dia nggak ngasih bukti-bukti apa, atau siapa tahu dia iseng kan ya, barang belum dikirim, dia kirim nih invoice-nya. Kan di situ dibilang harus dibayar 10 hari setelah invoice diterima. Loh, ini invoice-nya ada, loh, tapi barangnya nggak ada loh. Tapi kan kamu nggak bilang. Nah, itu hal-hal yang kita kadang-kadang suka pikirkan, apa tuh namanya, out of the box itu tadi ya, kita pikirkan deh kira-kira apa yang bisa dilakukan. Tapi nanti lama-lama karena pengalaman sih ya, nanti pengalaman hidup banyak masalah gitu ya, terus para pihak tuh dispute, atau kan sekarang juga banyak kasus kita sering bisa baca di pengadilan, itu kita bisa belajar bahwa oh ini tuh ternyata hal-hal begini bisa jadi dispute ya. Nah, itu hal-hal yang kita harus masukkan di dalam perjanjian. Makanya sering baca kasus-kasus yang ada, dispute-nya kira-kira apa, itu kita antisipasi. Atau kita belajar sebenarnya, baca dari presiden kontrak. Nah, ini yang 5 ya, gunakan presiden kontrak yang telah ada. Zaman sekarang mah gampang nyari presiden, contoh-contoh perjanjian, nah di Google juga ada, mau model apa juga bisa gitu. Tetapi itu tadi jangan terikat gitu. Kita harus pahami ini tuh pasalnya tentang apa ya, kayak tadi kan misalnya counterparts, apaan sih ini counterparts gitu kan. Nah, Google lagi counterparts itu apa gitu ya. Nah, jadi hal-hal itu kita jangan terpaku. Oh ya udah ini, tapi nggak mikir. Jadi pakai aja, tinggal masukin para pihak namanya ini, terus biayanya terus dimasukin aja, tapi tanpa berpikir lebih lanjut. Jadi kalau saya bilang sih sering nggak apa-apa Mbak ngambil contoh perjanjian di Google, nggak apa-apa. Saya juga sering kok ngambil gitu ya. Tapi itu tadi kita harus membuatnya dengan sesuai keadaan dan juga sesuai dengan imajinasi kita. Dan itulah kehebatan suatu lawyer sebenarnya, untuk menuangkan terus punya imajinasi yang liar gitu ya. Nah, itu. Nah, pastikan Anda membaca setiap kalimat ya. Itu tadi ya, presiden itu tidak bisa hanya sekedar comot aja. Setiap kata-kata itu berbeda karena harus disesuaikan dengan kondisinya. Hindari penggunaan kata yang sulit dipahami. Jadi kadang-kadang itu kan orang mau pakai apa tuh namanya, gaya-gaya nih ya, terutama di bahasa Inggris nih. Kalau saya bilang, udah deh bahasa Inggrisnya yang plain plain English aja deh, nggak usah yang pakai drama-drama yang kadang-kadang shall, apa tuh namanya, padahal kita nggak tahu tuh shall tuh apa bedanya sama must sama should, ada bedanya enggak gitu kan. Nah, terus kita apa sih menggunakan, pokoknya kata-kata yang susah lah. Sebisanya itu, karena kan orang kadang-kadang gini, kita kan lawyer dibayar ya untuk bikin perjanjian, jadi kalimatnya harus yang jelimet-jelimet drama-drama gitu. Enggak juga sih, justru yang kalau saya kadang-kadang bacanya aja saya nggak ngerti gitu ya. Jadi saya bilang kalau bisa menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, yang biasa aja gitu. Nah, checklist. Jadi itu tadi ya, checklist itu kita dengar. Biasanya kalau saya sebelum bikin kontrak tuh saya interview dulu ke para pihaknya. Kamu maunya apa sih? Oke, ini ya, curhatannya lah itu saya tulis gitu ya. Nah, terus setelah curhatan saya tulis, terus saya cek ke peraturan. Oh ini peraturan ini harus saya baca peraturan tentang apa ya? Saya Google dulu misalnya tenaga kerja, saya harus baca peraturan ini. Nah, itu saya bikin checklistnya. Jadi saya tahu, oh ya yang ini saya sudah cek belumnya. Misalnya penjualan masker gitu ya, penjual atau obat COVID gitu. Boleh nggak sih apa tuh namanya mengedarkan obat COVID di Indonesia? Nah, saya lihat nih, oh saya harus cek ke peraturan BPOM, saya harus ke peraturan Menteri Kesehatan. Nah, itu tuh saya tulis semua. Jadi sebisanya ya, saya nggak tahu ya kapasitas memori kalian, tapi kalau saya sih saya harus tulis karena kalau enggak saya akan pasti lupa. Gitu. Itulah si checklistnya. Lalu minta bantuan. Nah ini biasanya nih kadang-kadang ya, terutama untuk perjanjian-perjanjian yang udah. Jadi jangan kaget ya, jangan dikira perjanjian itu hanya 2-3 draft. Jadi setelah satu draft awal terus negosiasi 2-3 kali terus jadi, oh itu indah sekali. Dalam kenyataannya tuh bisa berbulan-bulan. Jadi draft tuh bisa sudah even simple aja ya, bisa draft ke version ke-15, 30, 20 itu udah banyak gitu. Nah,
kebiasaan kita adalah ketika kita sudah draft ke 15, ke 20, itu kita hanya memperhatikan yang perubahan-perubahannya aja gitu ya. Tapi kita lupa yang existingnya. Sehingga kadang-kadang padahal ketika dirubah satu, mungkin pasal yang lain di tempat lain itu juga berubah, tapi kadang-kadang terlewat karena apa? Ya itu tinggi. Karena kita udah sering membacanya berulang-ulang 15 kali, 20 kali. Kita akhirnya mata kita udah biasa, oh ini biasa nih, skip gitu ya. Nah, kalau bisa ada second eye untuk melihatnya sebagai final review. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Ada mungkin next udah selesai ya. Ini pas ya, lebih dikit ya waktunya. Next. Oke, thank you. Nanti habis ini mungkin kita bisa lihat chatnya ya. Ya, baik ya. Ibu. Terima kasih Ibu Maria atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Dari pemaparan materi yang telah disampaikan tadi, yang bisa saya highlight adalah suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Kontrak memiliki beberapa prinsip, di antaranya prinsip kebebasan berkontrak, prinsip kekuatan mengikat, asas fakta servanda, dan prinsip itikat baik. Syarat sah perjanjian terdiri atas kesepakatan dan kecakapan yang termasuk ke dalam syarat subjektif dan mengenai hal tertentu dan kausa yang halal termasuk ke dalam syarat objektif. Tahapan penyusunan kontrak sendiri terdiri atas perjanjian pendahuluan, negosiasi, dan penandatanganan kontrak. Anatomi kontrak terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan lampiran. Boilerplate atau perjanjian yang selalu ada, namun perlu diingat tidak semua perjanjian standar dapat digunakan di semua perjanjian. Dalam kontrak juga dimungkinkan adanya pengalihan, perubahan, ketentuan yang terpisah, dan penandatanganan dokumen dalam salinan yang berbeda. Penyelesaian sengketa dalam kontrak dapat dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Baik, peserta workshop Legal Drafting 2021, kita telah mendengarkan pemaparan dari Ibu Maria selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Selanjutnya bagi seluruh peserta yang mungkin sudah memiliki banyak pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan, oleh karena itu saya akan memilih 3 pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama ini tadi dari kolom chat sudah masuk dari saudara Franz Laurentius. Saya akan langsung bacakan Ibu pertanyaannya. Bagaimana legalitas tanda tangan digital tanpa tanda tangan dengan menggunakan terms and cons seringkali dianggap sebagai agreement dan penandatanganannya hanya dengan mengklik agree atau memberi centang, bukan signature pada para pihak, sedangkan tanda tangan merupakan identifikasi penandatanganan. Baik, terima kasih kepada saudara Laurentius atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Ibu Maria dipersilakan untuk menjawab. Iya, jadi sebelum saya lupa, saya mau minta maaf dulu. Karena kan sebenarnya acara ini sudah direncanakan bulan lalu ya, tapi terus saya sakit jadi harus di reschedule. Jadi saya mohon maaf karena reschedule ini. Nah, terus untuk pertanyaannya, jadi begini, digital signature itu memang terutama di zaman-zaman pandemik itu naik ya. Semua orang hampir menggunakan digital signature. Digital signature itu di Undang-Undang ITE memang menyebutkan bahwa digital signature itu adalah suatu tanda tangan yang identik dengan si pihaknya. Jadi ada paling enggak namanya ya, terus keterangannya lah tentang dia misalnya lahir apa tanggal lahir segala macam. Jadi identik dengan si orang tersebut. Jadi kalau kita bayangkan, kita kan pikir namanya digital signature itu kadang-kadang apa sih pengetahuan awam kita tuh kayak kita tanda tangan terus difoto ya PDF gitu ya. Nah nggak selalu begitu. Jadi untuk kayak misalnya dokumen kayak DocuSign ya itu adalah memang bentuknya tanda tangan tapi terus ada suatu barcode-nya di mana ketika kita klik itu kan ada informasi bahwa ini adalah tanda tangan benar verifikasi tanda tangan Maria. Jadi seperti itulah. Jadi sebenarnya itu suatu proses. Jadi identitas saya itu disimpan oleh suatu perusahaan verifikasi. Jadi justru itu jelas bahwa itu adalah saya. Ada juga yang bentuknya klik ya. Jadi itu saya lupa ya, ada suatu kesepakatan internasional lah bahwa klik is fine asal memang ketika sebelum saya ngeklik itu kan saya ada diminta tuh, ini siapa yang ngeklik? Oh Maria.
email address-nya mana gitu. Nah, itu sebenarnya udah identik bahwa itu adalah Maria. Jadi dianggap juga sebagai salah satu bentuk digital signature. Ya, di Undang-Undang ITE di peraturan pelaksananya juga jelas bahwa perjanjian juga bisa dibuat secara sekarang juga e-contract ya. Konsepnya sama sih seperti BW juga. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Maria atas jawabannya. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua. Sudah ada yang raise hand dari Saudara Amri Al-Ghifari. Dipersilakan untuk langsung menanyakan pertanyaannya kepada Ibu Maria. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Sebelumnya terima kasih Bu Maria atas pemaparannya yang sangat sistematis dan mudah dipahami. Yang saya ingin tanyakan, syarat kontrak di BW Indonesia itu kan harus berbahasa Indonesia. Sementara di boilerplate itu ada klausul, ada seringkali klausul choice of language. Nah, dari pemaknaan kontrak tersebut, apakah yang harus berbahasa Indonesia itu yang diatur di BW itu berarti choice of language-nya itu harus bahasa Indonesia atau cukup dibuat salinan berbahasa Indonesia? Terima kasih Bu Maria. Wah, keren-keren nih pertanyaannya. Saya koreksi sedikit ya, Mas ya. Sebenarnya yang mensyaratkan harus berbahasa Indonesia itu bukan di BW. Yang mensyaratkan wajib berbahasa Indonesia itu ada di Undang-Undang Bahasa. Saya lupa undang-undang berapa tuh ya, tapi undang-undang mengenai bendera, lagu kebangsaan dan bahasa. Di situ disebutkan. Kalau di BW lebih mengenai syarat tadi subjektif, objektif, tapi dia tidak sampai detail menyebutkan soal bahasa. Di Undang-Undang Bahasa disebutkan begini, bunyinya kurang lebih ya, bahwa setiap perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia maka harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau perjanjian itu melibatkan pihak asing, maka boleh juga dibuat dalam bahasa asing. Jadi biasanya itu bilingual, kiri kanan, bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Nah, undang-undang sendiri pada saat itu tidak menyebutkan apakah boleh dipilih yang namanya prevailing language-nya. Jadi yang namanya dua bahasa itu kan berarti ada satu bahasa yang dipakai buat negosiasi ya. Biasanya misalnya kalau ada pihak asing itu bahasa Inggrisnya. Nah, bahasa Indonesia ini biasanya dibuat setelah bahasa Inggrisnya selesai. Bahasa Inggris selesai, maka bahasa Indonesia ini dibuat. Jadi supaya apa? Supaya enggak negosiasi dua-dua gitu ya. Kalau enggak kan panjang malahan negosiasinya. Jadi bahasa Inggrisnya agreed, baru bahasa Indonesia disiapkan. Nah, di Undang-Undang Bahasa disebutkan, kalau ada dua bahasa, maka para pihak boleh memilih mana bahasa yang menjadi prevailing language-nya. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi bisa dipilih ya di peraturan pelaksanaannya, di PP-nya ya kalau nggak salah, itu ada. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya dan terima kasih Saudara Amri atas pertanyaan juga. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, ada dari Saudara Hendika, dipersilakan untuk langsung mengaktifkan mic. Terima kasih moderator, mohon izin bertanya. Yang saya ingin tanyakan mengenai prakontrak, Bu. Dalam prakontrak kan tadi dijelaskan ada LDD atau legal audit. Itu bisa dilakukan oleh orang yang sarjana hukum saja atau harus dilakukan oleh yang bersertifikasi auditor, Bu. Kemudian dalam hal prakontrak juga, sekarang sudah ada yang namanya sertifikasi kontrak drafter. Padahal dalam undang-undang kan khususnya pasal 1320 syaratnya kontrak itu kan siapa saja bisa membuat perjanjian. Kemudian apa urgensi dari sertifikasi kontrak drafting ini, Bu? Kemudian yang kedua mengenai pembentukan kontrak. Tadi yang disampaikan Ibu ada pasal hak dan kewajiban. Kemudian yang atasnya tadi ada mengenai jangka waktu. Nah, pada jangka waktu itu menurut hemat saya itu kan sudah ada hak dan kewajiban seperti contohnya jual beli. Dalam jual beli kan sudah ada kewajiban pembayaran seperti itu, Bu. Kemudian ada jangka waktunya seperti itu. Nah, itu sudah berisi namanya kewajiban. Nah, kemudian yang pasal hak dan kewajiban yang lainnya itu yang membedakan apa seperti itu. Kemudian yang ketiga mengenai pelaksanaan, mengenai pasal prestasi dan force measure. Itu kan yang prestasi kan di BW kan sudah ada Ibu ya. Kemudian yang force measure juga di ketenagakerjaan itu sudah juga ada mengenai keadaan memaksa. Kemudian itu penting tidak untuk dimasukkan dalam sebuah perjanjian. Kemudian dalam pelaksanaan juga
kalau ada sebuah kasus itu contohnya kita sewa menyewa. Itu kita sewa menyewa rumah itu seandainya lawan kita itu melakukan sebuah tindakan ya kayak mengeklaim bahwa rumah kita dengan membuat surat-surat palsu. Itu masuknya itu PMH atau tambahan prestasi. Tambahan prestasi kan melanggar perjanjian ya Bu ya. Itu tambahan prestasi atau PMH. Kemudian yang ketiga mengenai adendum. Nah, adendum itu konsepnya bagaimana Ibu ya? Cara merubahnya bagaimana dan implementasinya bagaimana? Yang membedakan dengan amandemen tadi apa? Seperti itu. Terima kasih. Masnya bilangnya pertanyaan ketiga, kayaknya banyak deh. Aku sampai lupa yang nomor 2, aku catat nomor 1 aja tadi apa pertanyaannya? Mengenai sertifikasi auditor Bu, itu kan LDD Oh iya, perjanjian itu ya. Sama yang urgensi dari sertifikasi kontrak drafter. Padahal kan setiap orang berhak membuat kontrak seperti itu Bu. Itu apa urgensinya? Terima kasih. Siap. Terima kasih ya. Untuk LDD ya, jadi untuk LDD itu sebenarnya semua orang bisa lihat. Semua orang bisa melakukan. Jadi saya pun misalnya ya, kalau saya misalnya saya bukan sarjana hukum, saya mau baca anggaran dasar, saya sebenarnya kan minta aja, saya bisa baca gitu ya. Atau misalnya orang itu mengaku, saya punya handphone 5 loh, saya sudah janji sama toko A untuk saya beli 5. Kan pasti saya akan bilang, mana buktinya? Terus orang itu bilang, nih Bu, ada Bu, perjanjian, saya sudah membeli toko 5. Nah, itu kan sebenarnya tidak perlu seorang sarjana hukum. Kita pun membaca, kita bisa, gitu ya. Nah, kenapa sarjana hukum? Ya mungkin kan pada saat itu, mungkin biasanya tuh gini loh, kenapa sarjana hukum? Karena mungkin lebih banyak izin-izin ya. Jadi ketika due diligence itu, kita lebih banyak nggak sekedar membaca anggaran dasar, tapi kita memeriksa izin-izinnya. Nah, juga kita membaca tadi kontrak-kontrak yang segala banyak itu kita periksa satu-satu, kita lihat ada nggak masalah yang biasanya begini nih bunyinya. Kalau akuisisi ya, dibilang bahwa kalau terjadi akuisisi maka perjanjian ini berakhir, gitu. Itu ada tuh ya. Kalau misalnya pergantian pemegang saham yang dulunya B terus jadi pemegang saham lain, perjanjian ini berakhir. Itu yang kita cari. Nggak harus lawyer kok, semua orang bisa. Tapi kenapa lawyer? Karena mungkin kebanyakan tuh karena itu dokumen legal, jadi dianggapnya lawyer yang bisa baca. Sebenarnya anyone can read. Juga kalau investor juga, pokoknya bisa baca aja. Asal orang yang bisa baca, dan ini sebenarnya nggak masalah. Kalau misalnya auditor, itu lain lagi. Kalau auditor itu sebenarnya untuk finance lebihnya, ya. Kalau kita tuh lebih membaca dokumen-dokumen legal, jadi seperti anggaran dasar, izin-izin, kontrak, terus asuransi, pokoknya semua itu kita baca kontrak ketenagakerjaan. Tapi kalau auditor, dia lebih mengaudit secara keuangannya, finance-nya. Jadi itu sebenarnya kalau untuk LDD itu tidak ada yang namanya suatu sertifikat, itu nggak ada. Tapi kalau untuk auditor, saya tahunya seorang akuntan ya yang lulusan dari accounting gitu ya, itu dia harus punya sertifikasi untuk menjadi auditor. Tapi kalau untuk due diligence itu tidak ada. Jadi seperti tadi saya baru tahu ada sertifikasi kontrak drafter, karena kalau memang ada sih saya belum punya gitu ya. Jadi itu kurang lebih jawaban pertama. Yang jawaban kedua, hak dan kewajiban perlu apa enggak? Ya kalau misalnya jual beli yang simpel, mengatakan gini, kamu kasih barangnya, saya bayar, selesai. Bisa, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak perlu ada jangka waktu. Jadi ada barang, ada itu. Tapi sebenarnya kalau masalah seperti itu, itu nggak usah perjanjian aja ya. Kita juga kalau di toko handphone, kita tinggal barangnya ada, kita bayar aja. Tetapi ada kan yang gini, saya inden ya, jadi saya bayar dulu DP-nya, nanti berapa 30 hari lagi kamu kasih barangnya ke saya. Nah itu perjanjian kita harus bikin, ada jangka waktunya. Kita bilang apa? Kalau di dalam 30 hari nanti kamu tetap nggak bisa kasih barang itu, saya kasih kamu lagi
lagi grace period 10 hari. Nah, tapi setelah itu 60 hari kamu nggak bisa tetap kasih barang, perjanjian ini saya terminate. Ketika perjanjian ini saya terminate, kembalikan uang saya, gitu ya. Plus bunganya, plus ada penalti segala macam. Nah, kalau dibilang Bu, sebenarnya nggak perlu sih. Misalnya kalau maksud saya gini loh, apa yang tadi saya bilang anatomi itu adalah secara umumnya, ya. Tetapi kalau misalnya, tapi jangka waktu itu adalah umum, pasti ada suatu perjanjian. Karena kalau enggak, tapi jangka waktu bisa kita sebutkan kok, bahwa perjanjian ini berakhir ketika sudah terjadi pembayaran. Nah, itu jangka waktu sebenarnya, ya. Jadi itu bukan di hak dan kewajiban, tetapi itu adalah jangka waktu. Kita sebutkan di situ secara jelas. One prestasi, force major ada di BW, memang ada di BW. Tetapi di BW hanya menyebutkan, misalnya nih, keadaan kahar. Keadaan kahar adalah keadaan di mana pihak satu tidak bisa melakukan karena keadaan di luar kontrol dia. Nah, sekarang di perjanjian, kita bikinnya keadaan kahar itu panjang. Apa sih yang kita anggap sebagai keadaan kahar? Nah, saya tanya, banjir, keadaan kahar bukan? Ya tergantung, kalau banjirnya di rumah saya, sedangkan saya harus mengantar barang itu dari toko saya di Manado kepada konsumer saya di Manado, nggak ada hubungannya banjir yang ada di Jakarta, itu loh ya. Jadi kita harus kembali memikirkan itu tadi, one prestasi yang di BW itu basic, tapi keadaan-keadaannya apa itu yang harus kita pikirkan. Kebakaran, kan selalu itu bilang kebakaran. Kebakaran siapa? Kebakaran rumah saya atau kebakaran pabrik? Pabrik yang akan mensuplai produk ini kepada pembeli. Nah, kalau keadaan kahar itu adalah kebakaran pabrik, tempat saya mensuplai barang. Nah, itu make sense. Tapi kalau kebakaran rumah saya, apa hubungannya? Padahal yang suplai juga mungkin yang mengerjakan direktur saya misalnya. Nah, itu hal-hal yang kita cantumkan di dalam perjanjian. Ya. Tadi seperti pandemik ini sekarang pandemik ya. Tapi apakah bisa hari ini saya mengatakan, saya nggak bisa ngantar barang kamu ke rumah kamu hari ini karena hari ini pandemik. Ya lah, iya, memang ini hari ini pandemik, tapi it doesn't make sense. Pandemik udah setahun lebih, gitu kan? Itu hal-hal yang seharusnya sudah bisa diantisipasi karena ini sudah setahun lebih. Beda dengan ketika di bulan Februari atau Maret 2020. Jadi itu yang hal-hal yang kita tuangkan di dalam perjanjian. Sewa menyewa tadi ada. Kalau sudah namanya surat palsu itu sudah pidana, ya. Jadi kalau sudah pidana itu sudah ke urusannya kepada polisi dan kriminal, ya. Jadi sudah bukan PMH lagi atau juga sudah bukan breach of contract. Sebenarnya di Indonesia ini ketika ada dispute, itulah kita kadang-kadang kita pikir nih, mana yang lebih menguntungkan ya, PMH atau breach of contract. Nah, itu yang kita pikirkan, mana yang lebih menguntungkan, itu yang kita tempuh. Jadi bukan berarti, kalau breach of contract harus ke breach of contract. Enggak juga, terus PMH dihapus, enggak juga. Kita masih punya, khusus di Indonesia ya, kita punya kesempatan untuk menggunakan itu. Karena PMH itu sering sekali digunakan sebagai dasar untuk adanya dispute lah ya di pengadilan, ya sering digunakan dan disalahgunakan itu PMH. Adendum, ya adendum, amandemen, ini kalau menurut saya itu sebenarnya sama aja. Kalau di Indonesia, di bahasa Indonesianya itu sebenarnya amandemen kan perubahan ya. Jadi para pihak menandatangani perjanjian perubahan, that's it, itu selesai. Nggak usah apapun namanya. Tapi kalau di bahasa Inggris sebenarnya yang kadang-kadang kita susah, karena mereka mempunyai different terms, addendum, amendment, supplemented, terus ada lagi macam-macam. Sama seperti istilah lampiran. Di Indonesia kita cuma bilang lampiran namanya. Tapi kalau di Inggris tuh ada exhibit, ada schedules. Itu mereka punya konsep karena di negara lain. Nah, kalau bagi saya kembali lagi ke addendum sama amendment itu sama aja. Kalau bahasa Indonesianya ya perubahan, perjanjian perubahan. Jadi ada kalau dalam komisi ini tuh ada yang misalnya addendum tuh berarti ditambah gitu ya. Kalau amendment itu kalimat pasal yang ada dirubah. Terus ada lagi namanya modified, nah, dimodifikasi apa sih? Tapi sebenarnya itu hanya term-term bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya apa? Ya dirubah.
kita sudah punya konsep kok. Kalau yang namanya dirubah, ya dirubah. Mau ditambah, mau diganti kalimatnya, itu ya dirubah. Ya, itu sih kurang lebih. Baik, terima kasih Ibu Maria atas jawabannya. Karena kita masih memiliki sisa waktu, jadi saya akan melanjutkan sesi tanya jawab. Ini sudah masuk dari kolom chat. Mungkin saya akan langsung membacakan 3 pertanyaan sekaligus ya Ibu. Yang pertama ada dari saudara Iqmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Maria. Saya Iqmal Eabi. Izin bertanya Bu, jika ada bagaimana sikap dan gestur negosiasi secara lisan supaya mendapat hasil yang memuaskan Bu, dan apa yang harus kita lakukan apabila negosiasi itu tidak tercapai atau apakah negosiasi selalu tercapai? Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari saudara Andri. Selamat pagi, terima kasih atas presentasinya. Izin bertanya, terkait dengan hal penandatanganan suatu kontrak atau dokumen, jika halaman bagian penandatanganan dipisah-pisah dikarenakan keterbatasan ruang dan waktu, sehingga dapat ditandatangani di masing-masing tempat para pihak, bagaimanakah kekuatan pembuktiannya? Apakah dapat dianggap sebagai asli dan mengikat? Karena yang ditakutkan adalah apabila salah satu pihak mengingkari tanda tangan tersebut. Lalu pertanyaan yang ketiga ada dari saudara Erjik. Jika itu kontrak kerja, bagaimana karyawan screening awal mendeteksi kontrak yang berciri curang? Apa yang harus dilakukan? Sekian Ibu, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Oke. Terima kasih. Thank you. Gesture untuk bernegosiasi itu agak susah ya, karena itu bawaan orok sih ya. Jadi ada orang yang memang tenang gitu ya, ada orang yang marah-marah gitu. Jadi tapi kalau buat saya itu kalau untuk secara umum tergantung kasusnya ya. Memang ada yang kalau misalnya yang sisi sebelah sananya itu udah jahat gitu ya, dari awal marah-marah terus, itu kita bisa juga marah-marah gitu, karena kalau kita diem aja kita akan semakin terinjak-injak gitu. Tapi ada juga kalau yang dari sisi sananya kalem, itu kita bisa juga kalem. Jadi kadang-kadang saya kalau suruh kasih tips untuk negosiasi agak susah, karena itu harus disesuaikan dengan keadaan saat itu ya. Ada juga kalau sudah di sana marah-marah, kalau kita marah-marah juga nggak dapat. Jadi kita harus kadang-kadang mengalah dengan ya udah, ya begini Pak, begini Bu, tapi kan nggak bisa ya Bu, kalau ini kita pakai begini nanti bisa seperti ini gitu. Penjelasannya harus lebih ini. Tapi jadi harus dilihat juga kasus per kasusnya. Jadi gesture-nya itu saya nggak bisa ya kurang lebih seperti itu, karena ya sebagai manusia nanti ketika kita dicemplungin itu kita baru tahu oh ini gimana ya, ini strateginya gimana. Tapi kurang lebih seperti itu. Kita harus bisa ya ketika negosiasi itu nggak bisa kita menang sendiri, nggak bisa. Kita harus mencari win-win solution. Jadi kalau misalnya orang itu marah-marah aja terus kita bilang sebenarnya Ibu maunya apa ya Bu? Saya coba cari Bu jalan keluarnya gitu. Dia bilang ya saya maunya gini. Oh oke Bu. Nah saya tanya klien saya, ini kamu tujuanmu seperti ini ya? Nah, kita cari ya jalan tengahnya. Jadi kalau namanya suatu negosiasi itu udah ya kalau misalnya satu sudah mengalah sih nggak ada negosiasi. Negosiasi itu kan karena semua pihaknya maunya menang gitu ya. Jadi makanya kita mencari titik tengahnya, win-win solution-nya. Tapi yang penting bagi saya adalah ketulusan sih ya. Ketika kita negosiasi itu kalau kita sudah orangnya punya niat jahat itu biasanya ketahuan gitu ya. Tapi kalau kita tulus aja, kita tuh tulus ingin menyelesaikan masalah ini, tuh orang bisa lihat kok itu keluar dari diri kita bahwa kita tulus ya. Untuk counterpart tadi kita sudah bahas ya, sebenarnya udah biasa itu di halaman ditandatangani di mana-mana, nanti dikumpulkan oleh satu pihak ya, dikumpulin dulu. Jadi counterpart itu bukan berarti akhirnya saya cuma pegang yang ada halaman tanda tangan saya, yang di Amerika punya dia doang, atau yang di Solo dia ini, itu enggak. Jadi nanti akan ada satu pihak yang mengumpulkan, jadi semua dikirim dulu tanda tangannya jadi satu. Setelah jadi satu, saya binding nih, ada yang bindingnya saya kumpulin tanda tangannya. Setelah itu baru dipisah lagi, dipecah lagi. Jadi itu dikumpulin dulu. Jadi ada satu pihak yang ngumpulin. Nah itu seharusnya tidak mempengaruhi ya. Kalau secara itikat baik adanya ingkar itu. Kalau ingkar sih nggak usah counterpart ya. Ingkar juga bersebelahan kita tanda tangan. Nanti besok dia bilang enggak, saya nggak pernah duduk di sebelahan kamu, ya juga bisa sih. Namanya juga itikat buruk ya.
Jadi nggak terlalu pengaruh. Kontrak kerja, ciri-ciri curang ya agak susah sih ya. Tapi kalau yang ciri-ciri curang itu mungkin maksudnya curang di sini adalah sebagai karyawan kita banyak dibebani kewajiban, tapi hak kita cuma satu sih karyawan, dia terima uangnya aja, tapi cuma kewajiban yang terlalu berlebihan. Jadi nanti kita bisa lihat di situ ciri-ciri curang itu ya kita lihat aja. Karena susah ya ciri-ciri curang itu kan abstrak ya. Tapi kurang lebih kan kita sebagai manusia kita bisa melihat gitu ya apa yang di situ tuh kayak kalau misalnya nih kerjanya 24 jam tanpa henti gitu ya. Padahal kan di peraturan 8 jam atau 10 jam gitu ya. Atau kalau saya lembur ada ekstra. Nah, itu kadang-kadang ya kita harus baca sih sebenarnya, baca itu tadi yang kayak saya bilang. Kalau kita disodorin suatu kontrak, kita baca kontrak yang sama, kita Google aja di kontrak yang sama itu biasanya isinya apa sih. Nah, kalau isinya semua sama, itu most likely itu standar. Tapi kalau udah ada yang aneh-aneh, nah itu kalian yang sudah seharusnya pikir, loh kok aneh ya gitu. Nah, itu mungkin ke situ sih tips saya. Google aja, cari mana contoh-contoh dari perjanjian yang lain untuk di-compare ya. Baik, terima kasih Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kepada Saudara Agam, dipersilakan untuk langsung menanyakan pertanyaannya kepada Ibu Maria. Selamat pagi Bu Maria, saya Agam Said dari Marcus & Partner. Dengar Bu? Halo? Iya Pak, dengar. Oh, oke. Baik, saya mau bertanya Bu, begini Bu, ini mengenai kerjasama, ini future lah Bu, ini mengenai kerjasama antar law firm yang saya mau ditanyain. Kalau seandainya ada law firm yang mau merger, ya beda, pokoknya Makarim Marcus & Partner, mau perjanjiannya apa aja Bu? Dan seandainya itu apa harus kita lapor ke KPPU Bu? Menurut pengalaman Ibu bagaimana Bu? Mohon penjelasannya Bu. Maaf saya tadi saya agak terputus-putus saya. Apa boleh diulang lah? Oh, oke. Halo, dengar Bu? Dengar sih Pak, cuman tadi agak terputus-putus. Atau mungkin moderator tadi jelas nggak? Mohon maaf, saya juga tadi terputus-putus. Terputus ya Pak ya? Boleh ulang lagi Pak? Oke. Ini dengar Bu? Halo Bu? Ya dengar Pak. Sampai tadi saya dengar kok merger law firms ya. Oke, iya. Jadi gini Bu, kalau seandainya dua law firm ini mau merger Bu, itu syaratnya apa aja Bu di perjanjian, dan kita tuh wajib harus ke KPPU apa enggak? Itu yang pertama ya Bu ya. Yang kedua, ini mengenai salah satu legal due diligence kan kita harus ada court clearance. Itu masih necessary apa nggak perlu Bu? Mohon penjelasan Ibu. Ya. Kalau law firm itu kan Pak sebenarnya kan kalau law firm agak beda ya Pak dengan PT ya. Kalau PT itu kan memang dia dua entitas yang berbeda. Jadi separate entity terus habis itu dia bergabung. Sedangkan kalau law firm itu bentuknya ini memang agak tricky ya karena kita bilangnya law firm ya, firma. Tetapi sebenarnya kalau secara konsep DW kita adalah persekutuan perdata. Jadi kalau persekutuan perdata itu kan sebenarnya individu-individunya. Jadi kalau merger, jadi kayak misalnya pendiriannya, lalu mergernya segala macam itu tidak diatur khusus ya Pak. Jadi itu ya sama seperti perjanjian biasa. Persekutuan perdata itu kan basicnya dari perjanjian. Jadi ya misalnya Maria partner gitu ya dengan Pak Agam partner, ya kalau kita merger ya kita bikin aja Pak bahwa sekarang menjadi Maria dan Agam partners gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu karena dia tidak tunduk ke yang undang-undang DT yang tentang merger. Jadi detail-detailnya enggak karena dia persekutuan perdata. Jadi kalau ditanya mengenai perjanjiannya ya berarti
perjanjian biasa aja Pak antara para law firm-nya berisi mengenai apa nih paling enggak ya saya ngebayangin pastinya sharing profitnya bagaimana, sharing liabilities-nya, sharing obligations-nya. Nah, itu mungkin yang dituangkan di perjanjian itu. Nah, kalau misalnya untuk pertanyaan kedua tadi, KPPU ya. KPPU itu Pak kalau merger untuk kegiatan usaha atau perusahaan yang memenuhi suatu threshold ya. Thresholdnya itu ada berapa ya 100 miliar atau ini ya. Jadi ketika bergabung maka dia bisa menguasai pasar, terus juga ada thresholdnya. Nah saya nggak tahu kalau misalnya mungkin law firm yang besar, kalau sama-sama yang besar, nah itu bergabung, nah itu mungkin bisa ya Pak ya dianalisa lagi untuk masalah thresholdnya kena apa enggak. Tapi juga kayak sekarang yang kemarin terakhir paling rame itu merger GoTo itu kan juga dilihat juga pangsa pasarnya dan segala macamnya. Walaupun kalau law firm sih pasti pangsa pasarnya sama. Tapi mungkin ya itulah threshold-nya kita lihat kembali ya Pak. Jadi kurang lebih itu. Terima kasih. Baik, Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Saudara Agam atas pertanyaannya dan Ibu Maria atas jawabannya. Selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya, ada dari kolom komentar. Saya akan bacakan pertanyaannya, ada dari Saudari Alin Florencia. Mengenai kecakapan para pihak sebagai syarat sahnya perjanjian, bagaimana Bu seadanya PTA dan PTB terafiliasi melalui jabatan rangkap, kemudian waktu melakukan perjanjian sesuai dengan anggaran dasar yang menandatangani perjanjian tersebut adalah Direktur PTA dan PTB. Namun orang tersebut sama karena ada jabatan rangkap itu sendiri. Menurut pendapat Ibu Maria, apakah perjanjian yang ditandatangani oleh orang yang sama itu memenuhi unsur kecakapan atau apakah perjanjian itu sah dan apa implikasi hukumnya? Terima kasih. Kalau memang berdasarkan anggaran dasarnya itu orangnya direkturnya adalah misalnya A dan B, ya memang harus. Jadi tidak bisa misalnya diwakilkan ya. Bisa juga sih kalau diwakilkan dengan surat kuasa. Tetapi kalau dalam kasus ini saya lihat sih nggak masalah. Walaupun orangnya sama tapi dia mewakili perusahaan yang berbeda. Dan untuk perusahaan afiliasi itu sangat umum bahwa mereka tuh mempunyai direktur yang berangkap-rangkap jabatannya gitu ya. Nah, selama memang rangkap jabatan itu tidak melanggar peraturan yang lain, misalnya peraturan KPPU itu tadi, itu seharusnya sih nggak masalah. Dan itu sudah umum kok kalau perusahaan afiliasi itu. Jadi bisa satu perusahaan pemegang sahamnya 3, yang tanda tangan 3-3-nya orangnya sama. Nah, itu karena mereka berafiliasi. Itu seharusnya tidak masalah. Yang menjadi masalah itu kalau ada kebenturan kepentingan, konflik of interest, misalnya ada 2 perjanjian, misalnya pihaknya adalah PT X, itu direkturnya saya, dengan saya sendiri sebagai pihak lainnya, misalnya untuk perjanjian kerjasama. Nah itu kan seperti itu kan ada potensi adanya benturan kepentingan. Nah kalau ada potensi benturan kepentingan gitu di Undang-Undang PT disebutkan bahwa maka direktur diwakili oleh direktur yang lainnya. Gitu. Nah jadi misalnya kalau satu sisinya saya, satu sisinya walaupun saya direktur tapi bisa diwakili direktur yang lain. Itu kurang lebih kalau ada konflik of interest. Tapi kalau nggak ada konflik of interest seharusnya bisa dilakukan. Baik Ibu, terima kasih. Saya mungkin akan lanjut ke 2 pertanyaan yang akan saya bacakan sekaligus. Dari Saudara Febrianton, bagaimana cara pembuktian sah atau tidaknya perjanjian apabila suatu perjanjian tertulis yang dibuat di bawah tanda tangan tanpa adanya saksi? Selanjutnya dari Saudara Samuel Buha, apa keahlian atau skill yang perlu dikuasai dalam penyusunan kontrak yang dapat dipersiapkan sewaktu masih menjadi mahasiswa, serta tips yang dapat Ibu berikan kepada mahasiswa dalam mempelajari penyusunan atau perancangan kontrak. Terima kasih. Untuk pembuatan kontrak tuh sebenarnya itu tadi kan kita tadi mengenal asas subjektif ya. Jadi sebenarnya walaupun dia tidak sah secara subjektif sebenarnya belum tentu langsung batal, tetapi memang bisa dapat dibatalkan dengan bagaimana, dengan harus ke pengadilan. Jadi kalau ditanya gimana
pembuktian sah apa enggak itu kan berarti sudah masuk ke pengadilan. Jadi suatu perjanjian sebenarnya kalau aman-aman aja, anteng-anteng aja ya, semua orangnya happy-happy aja, ya sebenarnya nggak ada masalah. Tapi perjanjian menjadi suatu masalah kalau sudah ada dispute. Nah, kalau sudah ada dispute, ya akhirnya kita harus diselesaikan kalau tidak bisa dengan cara musyawarah mufakat, maka harus ke pengadilan. Nah, nanti pengadilan yang akan melihat gitu ya syarat-syarat sahnya perjanjian bagaimana. Tanpa saksi, karena di Indonesia kita juga nggak ada kewajiban sih ya untuk sahnya perjanjian harus ada saksi. Memang di beberapa negara lain tuh wajib, misalnya ada saksi 2 gitu ya. Nah, kalau di kita kan sebenarnya tidak ada. Jadi misalnya kita tanda tangan direktur A dan direktur B itu sudah cukup, tidak ada kewajiban untuk saksi. Jadi tanpa saksi it's okay karena memang tidak disyaratkan di BW. Lalu untuk skill dan tips untuk mahasiswa, tadi selain yang tadi saya sampaikan di slide saya terakhir, mungkin tips saya adalah sebagai mahasiswa baca ya, baca aja, banyak baca. Banyak orang bilang itu kan itu Google Bu. Kalau saya sih saya tidak masalah, banyak kok informasi semua sudah bisa saya Google. Saya pun juga mencari contoh-contoh dari Google gitu. Tetapi itu tadi bukan dari mananya source informasinya ada, tapi lebih penting bagaimana kita bisa mengabsorb itu, kita mengcombine. Jadi kalau misalnya saya cari nih berbagai macam perjanjian. Misalnya saya disuruh bikin perjanjian pemegang saham. Saya tinggal cari Google, saya cari 3 perjanjian yang berbeda ya, dibikin oleh orang berbeda. Nah, disitulah saya mulai rangkum. Saya bikin sendiri perjanjian versi saya dengan saya merangkum dari 3 yang bagus ini. Jadi yang bagus-bagus saya ambil, yang jelek-jelek atau nggak relevan saya buang. Jadi untuk mengambil contoh, that's okay gitu. Dan itu bahkan suatu tips bahwa kalian harus mencari contoh. Nggak usah pakai berpikir bahwa saya harus membuatnya dari nol gitu. Udah nggak ada zaman sekarang. Karena itu tadi konsep perjanjian itu di mana-mana hampir sama. Jadi sebenarnya just wasting time gitu untuk kalau membuat dari satu lagi. Itu sih kurang lebih ya. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin kita akan ke pertanyaan yang terakhir dari Saudara Mikael. Bagaimana solusi yang ideal jika one prestasi dalam hal pinjam-meminjam yang kesepakatannya tidak dalam bentuk tertulis? Dalam hal ini, pihak ketiga sebagai penjamin pinjaman mengancam tidak mengembalikan uang pinjaman jika diviralkan, namun klausula ini tidak dibahas dan disebutkan di awal perjanjian. Terima kasih Ibu, dipersilakan untuk menjawab. Ya. Jadi sebenarnya tuh ya sekarang kan lagi musimnya si pinjol-pinjol itu ya, lagi heboh banget ya. Nah, jadi di dalam perjanjian itu bukan berarti yang tidak ditulis di perjanjian itu menjadi boleh ya, tetapi kita juga harus mengenal asas-asas yang lain. Jadi misalnya kalau di perjanjian dibilang tidak ada larangan memviralkan Maria berhutang. Itu nggak perlu dimasukkan. Bayangkan kalau semua itu harus dimasukkan, wah ada berapa tebalnya tuh perjanjiannya. Tetapi ada hal-hal yang secara umum adalah berlaku itu tadi kan di konsep kita tuh ada yang namanya kepatutan juga ya, kepatutan. Jadi diviralkan apa ya layak ya, kayak misalnya saya yang berhutang, tapi anak saya terus katanya ada bosnya apa ditelepon segala macam. Nah, itu kan juga sesuatu yang tidak sesuai kepatutan. Nah, kalau seperti itu memang betul bukan breach of contract, itu bukan prestasi, tapi kita bisa larikan itu ke PMH misalnya, atau kita bisa melarikan itu ke yang lain ya, pasal-pasal yang lain. Jadi betul di kontrak memang tidak diatur, dan memang kita tidak bisa breach of contract, one prestasi dari klaimnya itu, tapi kita bisa klaim dari yang lainnya juga. Gitu. Menurut saya bisa menggunakan pasal-pasal yang lain tadi seperti PMH contohnya. Gitu. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas jawabannya Ibu Maria. Baiklah, dengan ini sesi tanya jawab saya tutup.
Mohon maaf kepada para peserta yang mungkin pertanyaannya belum bisa disampaikan langsung karena adanya keterbatasan waktu. Terima kasih kepada para peserta workshop Legal Drafting 2021 atas pertanyaannya dan Bu Maria atas jawabannya yang luar biasa. Selanjutnya kami akan menyerahkan e-sertifikat sebagai bentuk penghargaan kepada Ibu Maria atas kesediaannya menjadi pemateri dalam acara kami yaitu Workshop Legal Drafting 2021 Forma HPK Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Terima kasih banyak. Luar biasa juga pesertanya, pertanyaannya banyak, saya waktunya belum, nggak cukup ya, luar biasa. Baik, selanjutnya ada acara foto bersama yang akan dipandu oleh operator. Kepada operator, dipersilakan. Diharapkan pada seluruh peserta agar segera on cam agar bisa didokumentasikan. Bentar. Untuk slide pertama, selanjutnya slide kedua, slide ketiga, slide keempat, slide kelima, untuk slide terakhir, oke, makasih semuanya. Baik, terima kasih kepada operator. Selanjutnya kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Maria selaku pemateri kita yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Diharapkan ke depannya kita dapat menjalin kerjasama dalam karya-karya yang lain. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta workshop Legal Drafting 2021 yang telah mengikuti acara kali ini dengan kondusif sehingga acara dapat berjalan dengan lancar. Saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Forma HPK, salam kebenaran, keadilan, kerakyatan. Mbak Naswa, halo. Ya. Materinya di mana ya? Iya Ibu, nanti materinya akan dibagikan di grup WA setelah acara ini selesai. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya, dipersilakan untuk live. Terima kasih ya Bu Maria, terima kasih Bu Nazwa. Terima kasih. Yang belum gabung grup WA bagaimana Mbak? Yang belum gabung? Ya, bisa langsung silakan join ke grup WA-nya ya Pak. Di chat Mbak, di chat. Iya, nanti mungkin saya akan kirim. Iya.